informasi ini tentu bisa kita informasikan ke warga kita Bapak Ibu. Jangan beko ya, lah jalan PPDB anak tidak tahu memang sebetulnya kami dari pihak sekolah, kepala sekolah kemarin sudah sosialisasi ke SMP yang ada di Lubuk Kilangan. Kegiatan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 14 Padang. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Lubuk Kilangan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Maswita Esos. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 14 Padang, Bapak Ernadi SH beserta Ibu Bendahara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 14 Padang, Bapak Efidel SPD, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 14 Padang, Ibu Koordinator Tata Usaha SMA Negeri 14 Padang, Lurah Sekecamatan Lubuk Kilangan dan para undangan di SMA Negeri 14 Padang ini. Baik, kepada Bapak Ibu semua, kita lanjutkan acara berikutnya. Sepatah kata sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 14 Padang, Bapak Ernadi SH. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah tadi beri kesempatan, kesehatan dan keimanan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka sosialisasi PPDB atau penerimaan siswa baru tahun 2022 dan tahun 2023. Yang kami hormati
Ibu dari kecamatan yang sudah hadir, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Pak Eviden selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Padang dan beserta unsur pimpinan, wakil Kepala Sekolah, Ketua TU, dan yang kami banggakan dan kami hormati sekali Bapak Lurah, Ibu Lurah sekecamatan Lubuk Kilangan yang sudah meluangkan waktu untuk dapat bersosialisasi dengan pihak sekolah tentang PPDB, dan juga Ibu dan Bapak RW RT yang sudah hadir di ruang majelis guru ini. Terima kasih. Pertama sekali mari kita mengucap puji dan syukur kepada Allah, dan juga memanjatkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada para undangan semua yang sudah datang ke sekolah walaupun dalam keadaan cuaca kurang baik, tetapi dalam hal ini perlu kita sampaikan karena setiap tahun ajaran baru penerimaan siswa itu harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui para tokoh, para pimpinan daerah, para pimpinan desa dan kampung. Jadi maka dari itu pihak sekolah mengundang kita semua untuk menyampaikan ada hal-hal mungkin semacam perubahan yang disampaikan oleh dari pihak dinas kepada sekolah. Tentu kita mengetahui hal itu semuanya, karena aturan penerimaan siswa itu bukan sebuah kebijakan dari kepala sekolah, tapi kebijakan yang dibuat oleh aturan dinas di bawah Pilko. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 14 Padang. Berikutnya sambutan dari Kepala SMA Negeri 14 Padang, Bapak Eviden SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di SMA 14 Padang yang tercinta ini. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Camat Kecamatan Lubuk Kilangan, diwakili oleh Ibu Maswita Esos, yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Ketua Komite SMA Negeri 14 Padang, Bapak Ernadi SH, selanjutnya pengurus Komite SMA Negeri 14 Padang, Pak Haji Zarman sebagai sekretaris di komite kita, lalu Ibu Eli Bendahara Komite SMA Negeri 14 Padang. Selanjutnya Bapak Ibu Lurah sekecamatan Lubuk Kilangan, yang saya hormati juga Bapak Ibu RW RT di Kelurahan Batu Gadang. Selanjutnya Bapak Ibu unsur pimpinan SMA Negeri 14 Padang yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini telah meluangkan waktu demi pendidikan di Lubuk Kilangan khususnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu baik di pemerintahan di kecamatan, baik dari kelurahan, RW dan RT, menyampaikan sosialisasi yang kita sampaikan hari ini kepada warga gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin warga kita nanti banyak yang bertanya, meminta pendapat
sehubungan dengan penerimaan peserta didik ini. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu dapat menjelaskannya, karena ini sangat apa sekali masalah PPDB ini. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu, karena hebatnya suatu sekolah juga ditentukan oleh PPDB ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita informasikan juga SMA 14 Padang ini satu-satunya sekolah yang ada di Kilangan terpampang siswa kita yang diterima perguruan tinggi, Bapak Ibu. Itu sebanyak 58 orang. Ini suatu prestasi yang luar biasa bagi SMA Negeri 14 Padang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Evi dan SPD yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Acara berikutnya, sepotong kata dari Camat Lubuk Kilangan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Maswita Esos. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, Bapak Ernadi SH, selanjutnya Pak Daman, kita manggilnya Daman dalam kenal juga sama Pak Daman. Ibu Bendara, dan yang kami banggakan Bapak Kepsek, Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau saya salah maafkan, wakil atau KTU atau jajaran dari bawahan Pak Kepsek, jajaran guru atau wakil-wakil semuanya. Yang kami banggakan Bapak Ibu Lurah kami sekecamatan Lubuk Kilangan, Bapak Ibu RT, Ibu RW ya, ini RW yang kami cintai, hadirin undangan yang kami banggakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai dan kita banggakan ini dalam rangka sosialisasi penerimaan siswa baru PPDB tahun 2022 dan 2023 di SMA 14. Bapak Ibu semua, salam dan salawat kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke alam yang berilmu pengetahuan pada sampai saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas Bapak Ibu semua telah hadir pada kesempatan ini. Dengan hadirnya kami tidak mengurangi dari acara ini. Baik Bapak Ibu, kami apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Kenapa? Sesuai apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya tahun 2021 kita dapat jatah 9 lokal Pak. Ya, 9 lokal kali 36. Sekarang udah bertambah 1 lokal lagi. Jadi totalnya kalau 10 berarti 360. Jalur zonasi 50% ya Pak ya, jalur afirmasi 15%, terus jalur prestasi 15-15, akademik dan non akademik, seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya ini bisa menampung bagi para calon siswa yang akan mendaftar di SMA 14 ya Pak ya. Pada Ibu Maswita Esos yang telah menyampaikan arahannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, masuk ke acara inti kita, sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 14 Padang yang akan disampaikan oleh Bapak Yulindra SPD. Kepada Bapak Yulindra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Bukit Kilangan yang mewakili
kemudian Bapak Kepala SMA Negeri 14 Padang beserta unsur pimpinan, kemudian pengurus komite SMA 14 Padang yang hadir ada Bapak Nabi Ketua, Bapak Zarman Sekretaris, Bu Udi Bendara, kemudian yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Lurah se-Kecamatan Lubuk Gilangan. Sebetulnya tambah satu lagi Bu, karena masuk zonasi kita adalah Kelurahan Kampung Jua. Jadi saya rasa tadi tidak ada, belum datang. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu RW se-Kelurahan Batu Gadang. Memang untuk RW ini mas sengaja kita undang untuk di Kelurahan Batu Gadang karena ini adalah ring 1 zonasi kita. Kemudian Ibu RT di RW 1 yang berada di SMA 14 Padang, kita berada di RT 2 ya Bu Emunya, RW 1. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan tentang PPDB tahun 2022 ini. Nah, kalau tahun 2022 berarti tahun sekarang Pak Ibu, tapi kalau tahun pelajarannya memang sekolah pakai 2 tahunnya, tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, untuk itu mungkin supaya familiar dengan kita pakai dia tahun 2022. Memang untuk penerimaan peserta didik baru ini, itu dasar hukum kita ada 2. Yang pertama adalah Permendikbud RI nomor 1 tahun 2021 itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, ya, itu sama dengan tahun yang lalu Permendikbudnya. Jadi ini memang acuan tertinggi kita. Kemudian yang kedua didukung oleh Pergub Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, ya, SMA, SMK dan sekolah berasrama yang ada di Sumatera Barat. Karena SMA sudah beberapa tahun ini memang berada di zona atau wilayahnya provinsi. Jadi kita memang acuannya adalah Pergub. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah PPDB dilaksanakan, ya, secara prinsipnya pertama non diskriminatif. Jadi tidak ada pembedaan, ya. Jadi semuanya diperlakukan sama, ya, sesuai dengan aturan yang ada dalam Pergub dan Permendikbud. Kemudian yang kedua objektif, ya, ini dasar dari PPDB ini dari Permendikbudnya kita ambil objektif, ya, berarti tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Memang aturan tertinggi itu adalah Permendikbud tadi. Kemudian turunannya adalah Pergub sebagai, ya, acuan untuk kita SMA. Kemudian yang ketiga transparan. Nah, transparan berarti di sini siapa saja bisa tahu. Nah, karena sistem di sini akan nantinya adalah memakai sistem daring, dalam daring online sekarangnya. Nah, ini memang sesuai dengan Pergub nomor 12 tahun 2021. Dan yang ketiga, yang keempat adalah akuntabel. Artinya dari sisi mana saja orang bisa tahu, karena online ini, ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, melalui internet orang bisa tahu akses tentang PPDB ini. Nah, ini mungkin hal umum yang perlu kita ketahui. Berikutnya adalah persyaratan. Mungkin ini perlu juga Bapak Ibu, ya, karena ini berkaitan dengan warga kita. Memang persyaratan yang umumnya itu adalah calon peserta didik baru SMA itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022 ini. Jadi kalau mau 22 tahun Bapak Ibu tidak bisa lah. Nah, memang kalau kita rujuk ke belakang berarti kelahiran tahun 2001. Nah, anak yang lewat dan kurang dari 2001 berarti dia tidak bisa lagi untuk SMA. Nah, ini mungkin sebagai acuan bagi kita. Karena nanti kan kadang-kadang putus sekolah. Nah, dia baru masuk, usianya sudah lewat. Itu secara sistem tentu data-data pendukungnya adalah, ya, berupa akta kelahiran. Nah, kalau tidak akta kelahiran, ya tentu merujuk kepada surat kelahiran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua telah menyelesaikan kelas 9, ya, SMP atau setingkat, ya, kalau SMP atau mungkin paket B untuk mereka yang ambil paket gitu, atau MTS, ya, madrasah. Nah, oleh karena itu ini dibuktikan dengan ijazah. Nah, kadang-kadang ijazah kan belum keluar, cuma di sini dinyatakan dalam Pergub itu bisa dengan dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Biasanya sekolah buat surat keterangan lulus untuk anak-anaknya. Nah, ini mungkin persyaratan umum yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Kemudian jalur pendaftaran PPDB SMA negeri itu ada 4. Yang pertama jalur zonasi. Nah, ini kita zonasi ini dilihat dari jarak titik sekolah ke rumahnya. Ini biasanya diambil dari garis lurus.
Tidak pakai rute, ini pakai Google Map. Biasanya ini tugas dari pihak SMP Pak ya, itu sudah mendata anak-anaknya yang kelas 9 untuk melaporkan datanya. Nah sehingga ini perlu ya, kita pastikan, karena ada kondisi sekarang tanggal sekarang ini untuk pelatihan di SMP masing-masing dia sudah mulai uji coba. Jadi kalau ada Bapak Ibu warga yang tamat SMP ini itu ada waktunya, pastikan betul ya dia itu sudah mengukur koordinatnya di SMP. Jadi sebetulnya kita SMA ini menerima aja Bapak Ibu, karena data itu nanti diinput ya oleh SMP ke Dapodik, nanti ditarik oleh dinas provinsi yang membawahi SMA. Jadi kita nanti menceknya di data yang ada. Nah kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini memang terobosan yang ada sekarang ya, itu memang adalah terhadap ekonomi yang kurang mampu atau tidak mampu. Nah ini memang diberikan fasilitas. Tentu hal ini akan kita jelaskan nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali. Ya, kalau ada orang tuanya dinas mungkin ya di Palembang, dia masuk di Padang, nanti ada penjelasan Bapak Ibu, anaknya dia bawa, maka untuk PPDB ini dia ada fasilitas itu oleh dia. Kemudian yang keempat, prestasi. Prestasi ini adalah kemampuan anak. Kita lihat ada prestasi akademis, itu dilihat dari nilai rapor nantinya. Kemudian ada prestasi non akademis. Non akademis ini tentu prestasi seperti olahraga yang sifatnya individu, bukan kelompok seperti futsal, itu tidak diakui. Sepak bola, basket dan lain sebagainya tidak diakui. Jadi memang ini adalah Permendikbud dan Pergub menyatakan demikian, bukan kita pihak 14 nih. Ini karena kita acuan kita adalah Permendikbud dan Pergub yang ada. Kemudian Bapak Ibu, untuk daya tampung jalur pendaftaran tadi itu sudah diplot di dalam Permendikbud. Kita hanya menerima sifatnya. Jadi mungkin kalau ada nanti Bapak Ibu sarankan gimana zonasi ini diperluas. Nah ini tentu kita harus ubah dulu Permendikbud. Kita harus minta izin dulu ke Pergub. Nah ini jenjangnya tinggi. Nah sekolah tidak bisa, kita hanya pelaksana di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang warna biru itu adalah zonasi. 50% dari daya tampung kita. Kalau tadi kita seperti kan disampaikan oleh 14 sekolah kita terima 10 lokal, anggap misalnya 10 lokal itu ada 360, berarti separuhnya diambil dari zonasi. Wah, biasanya sampai ratus Bapak Ibu, berarti 200 dari zonasi. Memang zonasi ini memang adalah kondisi yang diberikan pemerintah sekarang dalam rangka menghilangkan kondisi-kondisi sekolah-sekolah yang disebut sekolah unggul. Mereka harus mengisi 50% zonasi. Kalau zonasi berarti itu adalah berdasarkan jarak. Kemudian yang kedua, ini 30% ini adalah prestasi. Prestasi tadi maka diisi 30%. Kemudian yang 15% itu diisi dari afirmasi yang kurang mampu tadi. Dan mungkin orang tuanya punya PKH, itu ada kartunya. Itu nanti biasanya waktu dia melapor di SMP, orang SMP lah mengupload nanti. Dia tinggal mengambil saja nanti. Kemudian yang 5% ini adalah perpindahan orang tua. Nah inilah Bapak Ibu daya tampung yang disediakan dalam PPDB tahun 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut, jalur zonasi 50% dari daya tampung PPDB. Nah oleh karena itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi. Nah, karena zonasi ini sudah diatur oleh dinas ya, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Bukilangan plus atau tambah satu dengan Kampung Jua. Nah ini perlu kita ketahui. Tapi di sini Bapak Ibu tetap ambil dulu jarak. Nah ini memang keluhan seperti yang disampaikan Bu Lurah Bandar Buah, kemudian Kota Lalang, tahun kemarin yang Pak kemudian Baringin, Terantang, kami tidak bisa buat apa-apa. Karena semakin banyak yang dekat ke sini tamat SMP, maka jarak akan semakin sedikit. Nah, mudah-mudahan betul gadang sudah banyak anaknya tamat SMP, tentu ini akan luas nanti jangkauan zonasinya. Galak ini. Nah ini memang aturan, kita tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu untuk zonasi ini bukti konkretnya adalah KK. Nah KK ini Bapak Ibu berlaku itu tidak boleh baru. Artinya kalau hanya 1 tahun
sebelum PPDB. Tapi kalau misalnya PPDB kini bulan Januari kalau kekan, tidak bisa. Itu nanti verifikasinya ada. Makanya kok aduh ya warga kita yang pindah, kalau masih ada KK yang sebelumnya atau mungkin perbaikan KK, jangan dimasukkan KK yang terbaru. Ingatkan itu Bapak Ibu. Karena ini tugasnya betul di SMP ini. Karena waktu di SMP kan dia yang mendatanya itu, bukan kami SMA. Nah ini perlu diingatkan betul keluarga kita. Ma tahu betul de ya, anaknya doh yang beralih, tentu buat kakak baru keluar di bulan Januari. Nah padahal kakak itu yang diakui itu adalah lebih dari satu tahun. Kalau kurang dari 1 tahun tidak diakui. Nah ini perlu ibu dan bapak semua sosialisasikan ke warga. Karena tahun kemarin zonasi kita itu hanya sampai Padang Besi Parulio, itu sampai di Simpang Mutiara. Makanya jalurnya sampai situ kemarin. Ya, Indarum alhamdulillah itu tidak lo sampai ke teh karena ada patang yang warga ladang padi datang juga enggak. Bu ini juga ada kemarin itu sampai Timbalun Nate tidak lo tergajar. Karena itu diambil radius 2 kilo kemarin kalau salah kita. Ini 1,9 km. Nah, 2 kilo. Memang itulah kondisinya, tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Karena yang ukur itu ada petanya, ada gambarnya keluar di Google Map. Nah inilah mungkin sistem yang sudah diciptakan. Memang ya Bapak Menteri kita ini memang orangnya adalah orang yang mengerti IT gitu. Jadi memang kembali kepada kita semua. Nah memang solusi terakhir memang kondisinya adalah harus tambah SMA untuk Lubuk Kilangan. Kalau menjanda sadolan sampai balik memang ya tidak tercover. Kemudian Bapak Ibu, kartu KK yang terbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ini tadi sudah kita jelaskan. Berikutnya adalah jalur afirmasi yang 15% diambilkan dari daya tampung. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari pertama keluarga ekonomi tidak mampu. Keluarga ekonomi tidak mampu itu dibuktikan dengan kartu program keluarga harapan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial ya Bu ya, Kementerian Sosial. Ini harus diuploadnya, karena kalau tidak diupload nanti tidak keluar waktu dia daftar. Berarti betul-betul dia di SMP lapor. Nah itu yang terjadi Pak Ibu, dia punya PKH tapi tidak dimanfaatkan. Tahun kemarin lah datang kasih kue zonasi itu jauh jaraknya bantu Bu tadi di Lur Benabe, aku punya PKH ada Pak, bang itu dimasukkan. Tidak tahu cek sekolah zonasi ya Pak di sini. Nah kenapa? Kalau daerah ya dia dekat dengan ya, sekolah seperti Batu Gadang, dia masuk zonasi aman karena sudah pasti fasilitas dia ada karena dia dekat sekali dengan sekolah. Makanya afirmasi ini 15% dari daya tampung sekolah. Kalau 100 orang waktu mau berarti mau balik disediakan untuk afirmasi. Karena memang betul-betul di-uploadnya waktu dia di SMP sekarang. Mumpung sekarang masih bisa perbaikan data, maka mohon Bapak Ibu ya warganya diingatkan. Kadang-kadang kan nyok aja zonasi yo, ya padahal ini ada fasilitasnya. Kemudian adalah penyandang disabilitas cacat. Nah ini memang juga ada fasilitas Bapak Ibu. Nah untuk penyandang disabilitas ini itu dibuktikan dengan menyerahkan hasil penilaian atau asesmen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional. Untuk Sumatera Barat itu ada namanya UPTD, Unit Pelayanan Teknis Daerah, LDPI, Lembaga Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Nah jadi memang tidak bisa hanya dikatakan oh anak mau disabilitas kalau tidak ada hasil dari lembaga yang berwenang itu tidak bisa diupload. Makanya ini juga ingatkan karena sekarang ini penyamarataan tadi Bapak Ibu mereka berhak untuk mendapatkan layanan semuanya. Ini adalah prinsip dasar dari pelayanan umum itu. Nah kita pihak sekolah ini menyampaikan kok ada mungkin warga punya disabilitas, mereka punya hak juga untuk masuk ke SMA negeri. Nah oleh karena itu lengkapilah dokumennya tadi. Kemudian pendaftaran melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, misalnya anggap 100 tadi yang mendaftar ada 20 orang, kalau 50% kan 50 orang sekarang ada 20 orang yang akan diambil sekolah 50 orang, maka yang 5 lagi gimana seleksinya itu ditetapkan. Penentuan penerimaan dilakukan dengan memprioritaskan jarak. Caliak balik dari yang 5 itu sia jaraknya yang tak dakik, yang gak dibuang tuh, yang tentunya jauh yang dibuang, yang dakik dia biar
Nah ini aturannya. Balik lagi ke zonasi Bapak Ibu. Jarak sama lo, maka diambil lo dari umur lagi. Kalau sekiranya terjadi kondisi yang sama, ini biasanya jarang Bapak Ibu. Kecuali kembat ibu di rumah tuh kayak ibunya itu panjang mungkin mah. Sinanyom dia jaraknya kan. Nah tapi ini sudah ada ya, aturan-aturan dalam ya, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini yang berkaitan dengan afirmasi. Kemudian berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5% dari daya tampung. Nah ini dilakukan dalam rangka mengakomodir ya, di dalam aturan-aturan yang ada dalam Permendikbud bahwa untuk bukti pindah orang tua ini dari instansinya ada, kemudian lembaga tempat dia bekerja atau tempat dia bekerja, atau juga kantor. Nah di sini tidak dibunyikan Bapak Ibu harus pemerintah, enggak, karena di sini semuanya berarti asalkan itu jelas, kemudian bisa untuk dipantau, itu bisa dilakukan untuk perpindahan tugas orang tua. Dan untuk ini Bapak Ibu SK pindah orang tua paling lama boleh 1 tahun. Ini pindah waktu anaknya kelas 1 SMP, kelas 7, tidak bisa dipakai PPDB ini dong. Berarti sudah lewat dari 1 tahun. Ini karena kan dulu Bapak Ibu, ini pindah waktu anak kelas 6 dulu, masuk SMA gini, ini pakai itu, nanti akan kelihatan dalam surat tadi tanggal berapa. Nah ini berlaku hanya paling lama 1 tahun sebelum PPDB. Berikut adalah sisa kuota jalur perpindahan orang tua atau wali dapat dilokasikan untuk calon peserta didik pada satuan pendidikan tempat orang tua atau wali mengajar. Nah ini memang untuk di Pergub dibunyikan anak guru, tentu anak kandung di sini, ya, anak pendidik dan tenaga kependidikan. Ini memang ada dalam Pergub. Berikut Bapak Ibu jalur prestasi. Nah ini mungkin perlu sama-sama kita tahu. Prestasi di sini tadi sudah kita sampaikan ditentukan berdasarkan prestasi akademik. Prestasi akademik di sini itu yang dilihat adalah rapor semester 1 sampai semester 5 di SMP-nya atau MTS. Berarti kalau gini kan kelas 7 Bapak Ibu kelas 10. 1 semester 1 semester 2. Sudah tuh kelas 8 semester 1 semester 2. Sudah tuh kelas 9 semester 1. Itu 5 semester. Nilai yang akan diambil itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA dan IPS. Ini yang mengentrikan adalah SMP. Kita hanya tampil nanti waktu anak mendaftar itu akan tampil di layar aplikasi itu. Nah oleh karena itu pastikan Bapak Ibu nilai yang diupload di SMP sama dengan yang ada di rapor anak. Karena ini berisiko. Ya, kalau nanti sudah keluar baru Bapak Ibu tahu, wah nilai anak saya sebenarnya ini matematik 9, tertulis di situ 8, cepat komplain. Karena ini akan merugikan anak. Karena kalau akademik Bapak Ibu itu di ranking nanti. Nilai yang tertinggi itu yang masuk. Cuma di sini dari 30% itu tidak semuanya akademik. Lalu diperuntukkan juga untuk non akademik. Nah oleh karena itu yang akademik tadi perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA negeri yang paling dekat. Kok ada nilai yang sama akademik kok nilai sama rata-rata diambillah dari yang sama itu siang paling dekat ke sekolah. Ini memang aturan yang dibuat dalam Permendikbud dan Pergub. Anda bisa merubahnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu adalah prestasi non akademik. Prestasi non akademik itu adalah hasil perlombaan atau penghargaan perorangan di bidang non akademik pada tingkat tertinggi. Bisa saja di sini bukti prestasinya, tentu sifatnya perorangan. Anak awak santiang tenis meja, bagus main bulu tangkis, itu kan perorangan biasanya, atau karate, atau silat. Maka di sini piagam tersebut harus piagamnya atau mungkin OSN dia, matematik. Ini harus dilaksanakan pemerintah yang berjenjang. Kalau MTQ mulai dari MTQ kota, MTQ provinsi, MTQ nasional. Nah kalau prestasi-prestasi olahraga tentu diawali dengan kegiatan pekan olahraga daerah, kemudian pekan olahraga wilayah Sumatera Barat sampai nanti nasional PON. Nah ini jenjangnya. Ini piagamnya Bapak Ibu diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum PPDB. Kemudian paling lama 3 tahun sebelum
tanggal pendaftaran. Jadi kalau di SMP Bapak Ibu berprestasi tidak bisa jadi bahan prestasi non akademik untuk masuk SMA, karena itu sudah lebih dari 3 tahun. Nah, inilah yang merupakan jalur daripada prestasi non akademik tadi. Kemudian Bapak Ibu, jika terdapat kesamaan nilai, maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat calon peserta didik baru yang paling dekat dengan satuan pendidikan. Jadi kalau ada yang sama Bapak Ibu tetap zonasi acuan. Kok sama zonasi itu acuan berikutnya adalah umur lagi dilihat. Jadi memang Bapak Ibu aturan sudah diciptakan oleh pemerintah. Kita SMA satuan pendidikan hanya menjalani. Cuma kewajiban kami adalah mensosialisasikan supaya anak-anak kita menyiapkan. Kalau memang dia punya kemampuan, cepat lapor ke SMP-nya, upload semua prestasi selama di SMP itu. Berikut Bapak Ibu adalah pendaftaran. Pendaftaran di sini adalah dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan. Ini yang online itu Bapak Ibu. Pergub nomor 21 tahun 2021, 12 tahun 2021 itu memang menyatakan betul adalah sistem dalam jaringan. Tentu bagaimana aplikasinya? Kemarin itu sudah keluar, ada itu websitenya PPDB Sumbar. Mungkin Bapak Ibu bisa cari aja dengan anak, nanti orang SMP sudah tahu itu. Buka itu nanti akan ada aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang berkaitan dengan penerimaan PPDB. Tapi kalau sekarang mungkin sedang dalam proses, insya Allah itu akan di launching nantinya. Berikut adalah dalam melakukan pendaftaran calon peserta didik baru SMA negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi. Jadi bisa melalui HP kalau memungkinkan, atau bisa juga melalui laptop atau komputer yang tentu terhubung ke internet, karena dia memakai sistem jaringan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, calon peserta didik baru SMA negeri mendaftar melalui laman PPDB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah ini tadi saya coba belum buka, makanya saya belum berani tampilkan halamannya. Tapi insya Allah kalau memang sudah betul bisa diupload. Kemarin data-data SMP itu sudah masuk, biasanya dia buka. Nah memang kalau dalam jaringan ini Bapak Ibu, memang dia tidak cepat-cepat buka, karena sama-sama kita tahu hacker penyerang itu dia biasanya akan coba-coba. Kita masih ingat tahun 2020 kemarin begitu panjangnya PPDB karena diserang oleh hacker, sehingga juga diganti data sedolahnya, panitia ini, sampailah sebulan lebih PPDB itu. Sampai jam 3 siang kami sekolah Bapak Ibu. Mungkin Pak Yunadi, Pak Haji yang mendampingi kami dari komite itu lihat betul, begitulah kondisinya. Kita di lapangan di sekolah hanya pelaksana, semuanya ada di dinas provinsi sebagai panitia daerahnya. Berikut Bapak Ibu, inilah yang menjadi jadwal PPDB kita untuk SMA yang kita tampilkan di kertas Bapak Ibu kami berikan. Itu ada SMK. Cuma karena bagian kita adalah SMA, yang pertama di sini Bapak Ibu, tahap 1 itu afirmasi. Sepertinya ini dipisah. Kalau tahun dulu serentak, tahun kini tahap 1 afirmasi ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau afirmasi itu tanggalnya 6 Balai 7 Balai Juni. Kini tanggal 9, berarti lebih kurang 8 hari lagi, 7 hari lagi itu sudah mulai. Cuma yang jalan Bapak Ibu, kalau hari pertama, hari terakhir itu biasanya aplikasi agak down sedikit karena sudah orang waswa. Ini memang butuh kesabaran. Kalau tahun kemarin ada yang curhat dengan kita, jam 3 siang Pak, anak menyerahkan. Kemarin yang aplikasi bukan sekolah yang punya. Yang aplikasi ini adalah dinas melalui Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi Sumbar. Nah ini memang butuh waktu kesabaran. Makanya di sini dibuka lebih kurang 2 hari pendaftaran. Kemudian seleksinya tanggal 18-19, pengumuman hasil untuk afirmasi ini tanggal 20. Kemudian pendaftaran ulang calon yang diterima tanggal 20-21. Nah ini Bapak Ibu, anak punya afirmasi tekanannya di tahap 2. Nah boleh ditutup. Tahap 2 itu disediakan untuk prestasi. Untuk prestasi ini mulainya tanggal 22 sampai 23 Juni, kemudian seleksinya 24 dan 25 Juni, pengumuman tanggal 26 Juni, daftar ulang calon diterima itu 26-27. Nah, jadi kalau ada anak misalnya tahfiz Bapak Ibu, itu diakui juga termasuk prestasi non akademis tadi. Tahfiz misalnya apa, nyampe juz
tentu ada pendukung sertifikat. Kalau salah kemarin itu sertifikatnya harus ada tanda tangan Kemenak Kota Padang. Itu kalau salah kemarin. Karena makanya sekarang beberapa sekolah itu melakukan SD Bapak Ibu kecamatan ya wisuda tahfiz massal ya. Sehingga apa? Dalam rangka mendapatkan dokumen tadi. Nah ini memang tidak kita pungkiri. Walaupun anak kita 4 juz tidak ada bukti tertulis dari lembaga yang bernama, sulit juga pengakuannya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau memang ada warganya yang mampu punya kemampuan prestasi non akademis tadi, jangan dilupakan administrasinya, karena ini merupakan hak anak kita juga. Kemudian Bapak Ibu, tahap yang ketiga adalah zonasi. Nah ini mungkin yang terbesar 50% tadi. Zonasi ini diambil terakhir jadwalnya 28-30 Juni 2022. Dan ini tentu Bapak Ibu ingatkan betul keluarga kita. Untuk zonasi ini seleksinya itu tanggal 1 Juli, pengumuman tanggal 2 Juli, kemudian pendaftaran ulang calon adalah tanggal 2-3 Juli. Nah sampai saat sekarang Bapak Ibu ini jadwal yang diberikan oleh dinas ke kita. Mudah-mudahan informasi-informasi ini tentu bisa kita informasikan ke warga kita Bapak Ibu. Jangan beko ya lah jalan PPDB anak tidak tahu memang sebetulnya kami dari pihak sekolah, kepala sekolah kemarin sudah sosialisasi ke SMP yang ada di Lubuk Kilangan. Kalau kita negeri ada itu 3 Lubuk Kilangan. Sabale 21 itu di Kelurahan Mandabue, kemudian 38 di Kelurahan Terantang. Tambah swasta ada Semen Padang, ada MTS, kemudian ada Dendaras masuk kita Bapak Ibu, kemudian ada Luki, ya, kemudian ada Apalah, ya, kemudian ada di Kepulauan SMP Islam Terpadu Siratal Mustaqim ini kalau salah. Ya, cuma ini tentu sudah kita sosialisasikan, tergantung lagi pihak SMP-nya untuk mempersiapkan anaknya dan sekaligus ya, operator sekolahnya mengentry data-data yang berkaitan dengan PPDB ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan, selagi kami bisa untuk jelaskan kita jelaskan, karena kita tetap bersumber daripada Permendikbud dan Pergub yang dikeluarkan, karena di luar itu pihak sekolah tidak punya kewenangan.